Oke, kita akan mulai wawancara ini dengan Pak Risman. Pak Risman ini pemilik Pizzata, ya. Oke, Pak Risman, kenapa namanya Pizzata ini, Pak Risman? Salam, Pak. Ya, Salam dulu. Nah, kita ambil kata Pizzata. Memang ini produk kita kenalnya dari Italia, Pak, ya. Nah, tapi kita ingin pizza ini lebih bermasyarakat ya. di Indonesia, khususnya di daerah Goa. Jadi kata ini Pizzata itu pizza kita. Jadi bukan cuma punya saya, tapi punya kita semuanya. Nah, terus ini kan juga kata-kata yang sering kita ucapkan, Pak, setiap harinya. Ya. Kata-kata umum lah. Ya. Aksen Makassar, ya. Iya, aksen Makassar yang bernada lebih sopan. Nah, terus kita ikutkan kata house itu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ini ya, Pak. Memang asalnya pizza ini dari Eropa. Ya. Seperti itu. Jadi kita ambil kata Pizzata House. Pizza kita ini dibuat di rumah. Ya, jadi memang asalnya awalnya kita buat di konsumsi rumahan saja, Pak. Pizzata ini. Oh ya, ini merek produknya adalah Pizzata House, ya. Iya. Pizzata House. Jadi logonya ini logo warna hijau, ya. Hijau. Tulisan putih tertulis Pizzata House gitu. Yeah. Ini sejak tahun berapa hadir? Kita mulai di akhir 2017, Pak. 2017 ya. Yeah. Kenapa memilih produk pizza? Apa reasoningnya? Apa latar belakangnya? Kenapa ya, Pak? Karena ini sebenarnya pas saya resign dari Pizza Hut itu agak susah juga untuk memilih suatu usaha, badan usaha yang akan saya tekuni, Pak. Nah, tapi saya dengar dari teman yang saya anggap juga mentor saya, katanya kalau untuk memulai suatu usaha bisnis itu jangan mencari kesana kesini, cukup kembali ke diri kita. Apa sih yang kita punya, Pak? Apa sih skill kita, keahlian kita? Seperti itu. Nah, saya flashback, Pak. Yang saya punya itu cuman ini. Saya cuma bisa bikin pizza karena memang background saya di Pizza Hut. Berarti dulu chef ya? Iya, dulu di chef di Pizza Hut, Pak. Di sebuah waralaba pizza ya? Iya. Kurang lebih 13 tahun di Pizza Hut. Jadi dari bekal situ ya kita bisa mulai. Tapi ini, Pak, saya pribadi tidak pernah terpikirkan untuk membuka usaha pizza. Nah, ide ini muncul pada saat secara kebetulan mungkin saya ke rumah adik saya. Ya. Adik saya itu sudah mulai dari tahun 2016, Pak. Dia sudah mulai buat pizza, jual pizza rumahan. Nah, saya berkunjung ke rumahnya bukan ingin melihat usahanya, hanya silaturahmi saja, Pak. Ya. Silaturahmi. Nah, saya sempat terkejut juga lihat dia punya usaha pizza dibuat dengan alat-alat yang sederhana, dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Nah, saya kan dulu berpikirnya, Pak, tidak mencoba bisnis ini karena saya pikir pizza itu bahan-bahannya susah didapatkan, terutama keju mozzarella. Terus untuk peralatan sendiri itu lumayan mahal, Pak. Dari oven, terus dari pan-nya itu lumayan mahal. Kalau kita berkaca di Pizza Hut seperti itu. Jadi makanya saya tidak pernah terfikirkan untuk bikin pizza sendiri. Nah, tapi setelah saya kunjungan ke rumah adik saya itu, mulai baru timbul ini, Pak, satu pemikiran bahwa pizza itu ternyata bisa dibuat di rumah dengan peralatan seadanya, dengan oven rumah, dengan pan-pan biasa. Itu bisa kita buat pizzanya seperti itu. Jadi
sepulang dari situ ya, sudah mulai Pak, mulai buat pizza untuk konsumsi istri dulu, untuk anak, terus ke tetangga, ke teman-teman. Akhirnya banyak yang sarankan kenapa nggak dijual saya pizzanya. Nah di situ Pak kita mulai untuk menjual sedikit-sedikit. Saya terkesimanya 13 tahun menjadi chef di sebuah industri besar ya, anggaplah ya industri betul, besar, industri kuliner besar yang fokus pada pembuatan dan penjualan pizza. Jadi itu waktu dulu Anda chef di sana milik orang lain, banyak pengunjungnya. Apalagi kalau milik sendiri ya pasti lebih enak ini. Mudah-mudahan Pak, amin. Lebih enak. Untuk saya kalau lihat dari jauh sih pasti lebih enak. Insya Allah. Ya.